Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Bugar. Alhamdulillah ya Pak ya, sehat terus. Semoga Bapak sehat terus ya Pak ya. Amin. Nah Bapak, mohon maaf ya telah mengganggu waktu Bapak. Mungkin di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak mengenai tugas pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 yaitu tentang kepemimpinan. Kemudian untuk bagaimana caranya Bapak mengambil keputusan di sekolah yang sudah Bapak ini di tempat tugas Bapak. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Izin Pak, bolehkah Pak? Boleh, sangat diizinkan. Terima kasih Pak. Yang pertama mungkin ingin tahu berapa lama sih Bapak menjadi kepala sekolah? Langsung dijawab ya. Iya, boleh Berapa Pak. tahun ya? Pikir dulu. Kalau tidak salah itu 9 tahun ya. Ya, kurang lebih lah 9-10 tahun. Kurang lebih 9-10 tahun ya Pak ya jadi kepala sekolah. Alhamdulillah sudah lama juga ya Pak ya. Mungkin pengalaman Bapak lebih dalam, lebih inilah tentang pengambilan keputusan itu seperti apa gitu ya Pak. Nah mungkin Bapak tentu saja Bapak banyak mengeluarkan kebijakan ya Pak ya, atau suatu keputusan di sekolah yang pernah Bapak tugas, bukan hanya di sekolah ini, mungkin di sebelumnya juga. Nah bagaimana Pak tentang pengambilan keputusan itu, apakah Bapak mungkin sudah mengetahuinya dari awal? Bagaimana sih cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Masalah pengambilan keputusan Iya Pak. ketika kita ambil kata pengambilan keputusan itu bisa berdasarkan hukum, bisa berdasarkan pendekatan ya. Tapi selama ini memang belum pernah ada yang mengarah ke hukum. Kami dan saya pribadi selaku kepala sekolah di mana mengambil keputusan itu selalu dengan keputusan persuasif keluarga. Jadi tidak serta-merta dengan hukum lah atau apa. Walaupun memang keputusan itu akhirnya berdampak ke hukum kalaupun ada, tapi sampai saat ini tidak. Saya selalu mengambil keputusan dengan melihat dari segi sosiologi pribadi. Jadi tidak serta-merta bahwa kami itu secara dinas tok gitu. Jadi tetap kami persuasif dengan memberikan keputusan-keputusan yang mengarah kepada dinas cenderung ke pribadi. Jadi sampai saat ini belum mengarah ke hukum. Iya Pak, betul ya Pak ya. Jadi Bapak itu pernah mengambil keputusan atau kebijakan secara persuasif atau kekeluargaan ya Pak ya. Kemudian Pak, dari permasalahan masih dari kebijakan untuk mengambil keputusan ya Pak ya. Mungkin Bapak sudah mengalami berbagai hal mengenai permasalahan atau kasus-kasus di sekolah, baik dengan guru bawahan sebagai bawahannya ataupun dengan siswa dengan guru Pak. Nah seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu? Yang tadi antara guru dengan siswa, kemudian dengan guru dengan rekan kerjanya, atau dengan hal-hal yang lainnya, atau dengan stakeholder lah di dalamnya gitu Pak, mengenai dilema etika dan bujukan moral tersebut Pak. Alhamdulillah ya, selama saya jadi kepala sekolah sampai saat ini hal-hal yang sensitif seperti itu belum ada. Jadi selama saya memimpin, guru itu semua baik-baik saja, dan adapun tingkat kesalahannya itu kesalahan manusiawi dan kesalahan guru, belum termasuk kepada kesalahan yang fatal atau kesalahan ya. Jadi kami belum pernah memutuskan sampai ke arah yang lebih tinggi sebab memang kami belum menemukan. Terus yang kami temukan guru sampai saat ini, apalagi sampai di SD 2 ini, guru semua baik-baik saja. Guru dengan siswa itu baik, kelihatan antara orang tua dengan anak. Dan kami pun dengan guru dengan kami, dengan kepala sekolah itu sangat hormat dan tidak ada masalah. Secara garis besar sampai saat ini belum ada masalah. Jadi
ketika belum ada masalah yang muncul, apa kami harus memutuskan sesuatu keputusan yang fatal? Belum, Iya. tidak. Jadi sampai saat ini belum ada. Jadi alhamdulillah semua baik-baik saja. Hubungan guru dengan siswa itu ada hubungan interaksi orang tua dengan anak dan semua berjalan baik, akrab sekali. Sama saya pun seperti itu, saya dengan guru dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah dengan siswa sangat-sangat dekat. Iya. Tidak. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin permasalahannya mungkin minim sekali ya Pak ya. Iya. Karena mungkin Bapak kebijakannya sebagai seorang pemimpin selalu mengutamakan kolaborasi ya Pak ya, untuk kerjasama baik di dalam stakeholder itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bapak izin ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, Pak? Ya, selama ini belum ada yang dilematik ya. Tapi kalaupun ada, ini angan-angan, bukan angan-angan. Dan kalaupun ini ya, tapi mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun ada keputusan yang akan saya ambil, jelas keputusan yang tidak akan merugikan kedua belah pihak. Keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak dan kedua-duanya terselesaikan dengan baik. Jadi ujung permasalahan itu selesai dengan jalan yang baik, gitu. Dan memang sampai saat ini belum ada yang mengarah ke hal yang sensitif atau yang ke arah yang negatif, benar belum ada. Iya, baik Bapak, alhamdulillah untuk sementara ini permasalahan masih bisa diatasi dengan hal yang bisa kita komunikasikan ya Pak ya dengan baik ya, yaitu dengan cara kolaborasi tadi. Nah, selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Saya selalu mengambil keputusan. Yang pertama, kita ada rapat guru ya. Terus melihat, menelaah dari hal-hal yang memang harus diputuskan. Gitu. Paling kalau secara ini, ya sesuai dengan keputusan apa yang dibutuhkan oleh alur pendidikan, dinas pendidikan, tidak keluar dari koridor ini. Iya Pak, baik. Jadi langkah-langkahnya mungkin Bapak pertama tadi mengadakan rapat dulu ya Pak ya. Dari rapat itu kemudian menelaah hal-hal yang harus Bapak putuskan gitu, sesuai dengan koridor yang ada dalam peraturan dinas sendiri. Nah, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah, Pak? Ini yang sangat efektif, yang selalu saya pakai, itu ngobrol dengan kekeluargaan antara, bukan jabatan, antara orang tua dan anak, dengan guru dengan kepala sekolah, antara kakak dengan adik, dengan cara persuasif, ambil jiwa guru. Kepala sekolah harus tahu jiwa guru, kepala sekolah harus tahu keadaan guru, kepala sekolah saya wajib tahu apa yang sedang dialami oleh guru. Dari sana kita identifikasi, dan juga ada ketika studi kasus. Nah, dari studi kasus itu, insya Allah semua permasalahan selesai dengan tindakan persuasif baik, pendekatan. Iya Bapak. Sekali ya Pak ya. Jadi yang Bapak lakukan ketika ada kasus yang berkaitannya tidak dengan pelanggaran hukum, yaitu dengan cara komunikasi ya Pak ya. Terutama adalah komunikasi dengan yang baik dengan warga sekolah, baik dengan bawahan ataupun dengan murid ataupun dengan orang tua murid juga atau stakeholder di dalamnya. Kemudian Bapak izin lagi ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Tantangannya pada kasus dilema etika. Memang saya bukan mengada-ngada dan saya bukan mencari-cari. Sampai saat ini belum ada kasus-kasus etik atau etika. Guru semua hormat pada kepala sekolah sayang sama guru, sama siswa. Sampai saat ini belum ada, kecuali kalau memang mengada-ngada ini bakal ini. Itu di luar jangkauan saya. Jadi sampai saat ini guru yang saya pimpin dan
guru dengan saya sebagai kepala sekolah itu terjalin hubungan kekeluargaan yang sangat-sangat baik. Jadi belum ada hal seperti itu. Iya Bapak, alhamdulillah ya Bapak, sampai saat ini ketika Bapak memimpin di sekolah SD Negeri 2 Pelabuhan Ratu ini, mungkin belum ada kasus-kasus dilema etika ya Pak ya? Belum. Masih bisa ditangani lah dengan cara komunikasi dan kolaborasi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah selanjutnya Bapak izin kembali ya Pak untuk menanyakan, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Kalau jadwal itu belum ya, dan tidak, sebab ini dilema etika tidak ada jadwal kapan akan terjadi. Itu secara spontanitas, ketika ada pelanggar etika itu biasa secara spontanitas dan memang dilakukan atau terjadi karena hal yang mendadak. Jadi tidak ada jadwal khusus, hanya pembinaan kami kepada guru itu selalu dilakukan ketika rapat guru dan itu terjadwal. Iya, rapat guru sebulan sekali. Iya. Berarti untuk jadwal penyelesaian kasus dilema etika tidak terjadwal ya Pak ya? Karena kita tidak tahu nih permasalahannya itu kapan terjadinya gitu. Bisa saja dadakan ya Pak ya permasalahannya kasusnya. Dan kita mendoakan jangan sampai terjadi untuk kasus dilema etika tersebut. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Seseorang atau faktor Pak? Kalau seseorang itu idola saya ya, idola saya almarhum bapak saya. Oh iya. Itu jenderal bagi saya. Terus untuk faktor pendorong yang lainnya, ya semua warga sekolah, warga masyarakat, saudara juga itu adalah semua menjadi faktor pendorong hidup saya dalam pengambilan keputusan apapun. Iya, berarti untuk faktor yang mendorong atau yang memudahkan untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus dilema etika adalah warga sekolah itu sendiri ya Pak ya, intern dan eksternal ya Pak ya. Ini untuk pertanyaan pemantik yang terakhir nih Pak ya. Izin untuk menyampaikan kembali pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika sebagai seorang pemimpin? Begini, jadikan sebuah pekerjaan sebuah hal yang dicintai, jadikan rekan kerja kita, jadikan bawahan kita sebagai saudara. Itu kunci utama. Jadi bukan berarti mengenyampingkan kedinasan, itu kedinasan sudah jelas. Hanya di samping kedinasan itu yang lebih penting. Tanamkan rasa kekeluargaan, itu yang saya lakukan. Iya. Berarti mungkin kesimpulan dari Bapak tentang yang pembelajaran yang sudah Bapak petik dari pengalaman Bapak itu, pertama mungkin jadikanlah sebuah pekerjaan itu sebuah hal yang dicintai ya Pak. Kemudian jadikan rekan kerja, bawahan, ataupun warga sekolah itu sebagai saudara, bukan orang lain. Dan yang akhirnya mungkin kesimpulannya adanya komunikasi, kolaborasi, semuanya dengan baik, akhirnya semua permasalahan pasti akan terselesaikan dengan baik. Insya Allah. Sesuai dengan aturan ya Pak ya. Dan tidak juga berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah, oleh masyarakat, ya oleh warga, negara. Itu akan terjadi dan berjalan mulus, lancar. Iya, betul Pak. Nah Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya yang sudah Bapak berikan untuk saya sendiri khususnya. Saya juga minta doanya, semoga dalam pendidikan guru penggerak ini saya bisa melaksanakan tugas-tugas dengan lancar, dengan baik, dan akhirnya kami semua yang mengikuti guru penggerak ini bisa lulus dengan baik. Amin. Dan terakhir juga dari saya selalu mendoakan untuk bukan hanya CGP yang sekarang, untuk semua guru untuk menjadi guru penggerak, dan mudah-mudahan dengan program ini semua guru minimal di SD 2
itu bisa jadi guru penggerak dan bisa mengembangkan diri dalam hal pendidikan. Iya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.